Saya Muhammad Diki Setiawan akan menjelaskan terkait dengan fenomena COVID-19 dengan apa sih yang berubah di pasar jika dilihat dari aspek perilaku konsumen. Nah, perubahan yang terjadi begitu banyak, mulai dari konsumen yang baru mencoba transaksi pembelian secara online. Ini mengingat pandemi yang membuat konsumen enggan membeli secara langsung di tempat karena virus yang begitu mudahnya menyebar jika saling melakukan kontak fisik. Itu membuat para konsumen berpikir untuk membeli secara online merupakan solusi yang paling tepat. Ini juga menyebabkan terjadi pelonjakan konsumsi secara online ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Karena jika dahulu belanja online merupakan hal yang dilakukan oleh anak-anak generasi milenial, sekarang bahkan hampir semua generasi melakukan pembelian secara online. Lalu, perubahan selanjutnya ada pada pola pikir konsumen sendiri yang mulai berubah. Semenjak pandemi ini, banyak masyarakat lebih mementingkan kebersihan dan kesehatan, sehingga banyak dari konsumen-konsumen itu rela mengeluarkan biaya yang sangat tinggi demi membeli produk-produk kesehatan, kebutuhan untuk kesehatan mereka, seperti masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lainnya. Bahkan, jika kita melihat dari beberapa bulan yang lalu, pada awal-awal pandemi, harga masker itu melonjak sangat tinggi karena banyak toko yang kehabisan stok. Bahkan itu tetap konsumen-konsumen masyarakat tetap ingin membeli masker. Seperti itu. Lalu selanjutnya, jika dilihat dari aspek pelaku bisnis seperti apa? Menurut saya sebenarnya ini merupakan pisau bermata dua ya bagi para pebisnis. Karena menurut saya itu pada saat pandemi ini kita bisa melihat susahnya mendatangkan konsumen untuk membeli produk kita, karena ya mereka itu lebih mementingkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu, terutama pada bidang kesehatan. Dan pada bidang kesehatan pun kita membutuhkan uang sangat banyak. Jadi bagi para pelaku bisnis itu yang tidak mau berkembang akan jadi hal yang sangat buruk di masa pandemi ini. Dan bahkan ketika para pebisnis lain sudah memulai perkembangan dengan melakukan penjualan secara online, pengiriman secara online, dan transaksi secara online, itu memudahkan konsumen dari segala sisi. Nah, tidak melakukan kontak fisik, tidak melakukan pembelian secara cashless, seperti itu. Bahkan fenomena ini banyak membuat pebisnis gulung tikar. Itulah pebisnis yang tidak bisa mengikuti perkembangan dan tidak bisa melakukan terobosan. Karena memang di masa pandemi ini sangat susah melakukan terobosan. Namun, kenapa saya bilang bisa bermata dua? Jika para pebisnis ini bisa melakukan terobosan, itu bisa langsung naik 3-4 tangga sekaligus. Karena ya, pada masa pandemi saat ini konsumen itu sangat sensitif gitu loh. Jadi, jika kita bisa mengambil hati para konsumen tersebut, itu akan sangat berdampak hingga ke depannya nanti. Bahkan pada saat pasca pandemi, pada pandemi sudah terlewati. Seperti itu. Jika melihat perubahan perilaku tersebut, akan seperti apa sih jika pandemi ini sudah berlalu? Perilaku konsumen itu seperti apa jika pandemi ini sudah berlalu? Kalau menurut saya, perubahan tersebut tetap terjadi dan terbawa hingga pasca pandemi. Karena pandemi yang terjadi begitu lama jangka waktunya, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai habit atau kebiasaan. Perubahan baru tersebut mengubah channel komunikasi dan penjualannya ke ruang digital, sehingga konsumen pun merasa nyaman saat kebiasaan baru yang terbentuk ini akan tetap bertahan meskipun situasi kembali normal. Lalu, bagaimana pandangan pelaku bisnis dalam mengantisipasi kondisi ketika ada perubahan dalam perilaku konsumennya? Dalam mengantisipasi perubahan tersebut, hal yang perlu dilakukan pebisnis yaitu dengan cara mengikuti perubahan tersebut hingga
bisa memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan keinginannya. Misalnya, bisnis dalam sektor makanan yang tadinya mengandalkan kunjungan customer secara langsung, dalam situasi sekarang hal itu jelas sangat sulit terjadi, karena ya kita tahu pembatasan protokol itu seperti apa, sangat sulit sekali karena kita tidak bisa melakukan kontak fisik. Lalu kita harus menggeser strategi kita untuk mengoptimalkan layanan seperti delivery order, drive-thru, atau mengejarkan promo berlangganan. Misalnya, menawarkan harga lebih ekonomis bagi customer yang memilih pembelian berlangganan secara seminggu, atau memberikan voucher bila ada pembelian hingga nilai tertentu, di mana voucher itu hanya berlaku bila ada pembelian lagi di depan senilai tertentu, seperti itu. Hal-hal inilah yang dapat meningkatkan awareness konsumen pada brand kita. Mengingat pengguna e-commerce tidak hanya kalangan milenial saja, perusahaan itu juga harus lebih peka terhadap generasi tertua saat ini, dan mampu menyasar pada semua kalangan, baik dari segi diferensiasi produk dan kampanye. Karena sekarang yang menggunakan e-commerce tidak hanya dari milenial saja. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.